Selamat datang di Fakultas Merah Kebanggaan, Fakultas Hukum. Fiat Justitia, Ruat Kailung. Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Kita menang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Edukasi Konstitusi Indonesia. Bersama saya, Anastasia Simanjuntak dengan NIM 25071010456 dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik atau isu yang sangat amat penting dalam kehidupan bernegara, yaitu mengenai hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM. Nah, kalau kita mendengar kata HAM, sering sekali yang terlintas atau yang terbayang dalam pemikiran kita, HAM itu adalah kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau hak untuk mendapat keadilan, hak untuk mendapat keamanan, dan lain sebagainya. Tetapi, hak asasi manusia itu lebih luas dari yang kita ketahui. Yang menarik adalah hak asasi manusia ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah jaminan tersebut benar-benar berjalan dengan baik di kehidupan nyata atau bahkan sebaliknya? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, bagaimana tantangan penerapannya, dan kenapa isu ini masih sangat relevan sampai saat ini. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, silahkan disimak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam lagi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan HAM atau hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak dia berada dalam kandungan. Nah, kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia di Indonesia, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari sejarah dunia. Karena konsep hak asasi manusia ini muncul dari perjuangan masyarakat melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Seperti di Eropa, ada Magna Carta tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja. Kemudian muncul pula Revolusi Prancis yang membawa gagasan tentang kebebasan dan kesetaraan manusia. Nah, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, dunia juga mulai lebih serius untuk membahas hak asasi manusia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Nah, tentu saja Indonesia ikut dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Tetapi pada awal kemerdekaan, yang menjadi fokus utama bangsa Indonesia adalah untuk mempertahankan negara yang baru saja merdeka. Karena pembahasan hak asasi manusia pada Undang-Undang Dasar 1945 saat itu belum terlalu lengkap. Nah, bahkan di sidang BPUPKI tahun 1945 sempat terjadi perdebatan antara tokoh bangsa mengenai hak asasi manusia. Beberapa tokoh tersebut seperti Muhammad Hatta dan juga Muhammad Yamin yang memberikan pendapat mereka bahwa hak asasi manusia ini harus ditulis secara jelas dan juga rinci dalam konstitusi agar rakyat memiliki perlindungan terhadap kekuasaan negara. Nah, namun ada juga beberapa pandangan dari Soekarno dan juga Supomo yang merasa konsep hak asasi manusia Barat terlalu individualis dan kurang sesuai dengan budaya Indonesia yang lebih mengutamakan semangat dan juga kekeluargaan serta kebersamaan dalam negara Indonesia. Nah, kemudian akhirnya muncullah suatu kompromi yang mana hak asasi manusia tetap dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi belum sepenuhnya diatur secara rinci dan juga sistematis. Nah, kalau kita melihat perjalanan hak asasi manusia di Indonesia ini, bisa kita katakan atau bisa dibilang juga hak asasi manusia ini cukup naik turun perkembangannya di Indonesia. Karena saat Indonesia menjadi negara Republik Serikat pada tahun 1949 dan kemudian menggunakan undang-undang sementara pada tahun 1950, pengaturan hak asasi manusia justru menjadi lebih lengkap. Pada masa itu, hak-hak warga negara mulai dijelaskan lebih luas, termasuk hak mendapat perlindungan hukum dan juga larangan-larangan penyiksaan. Nah, namun kondisi itu tidak berlangsung secara lama, karena terjadinya konflik politik dan juga perdebatan ideologi di masa konstituante. Nah, kemudian akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membuat Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya Indonesia kembali memakai atau menggunakan konstitusi yang pengaturan hak asasi manusianya masih sangat terbatas. Nah, kemudian perubahan besar baru terjadi setelah Reformasi 1998. Pada saat setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat mulai menuntut demokrasi yang lebih terbuka dan perlindungan hak asasi manusia yang jauh lebih kuat. Nah, dari situlah muncul amandemen Undang-Undang Dasar 1945
pada tahun 1999 sampai tahun 2002 mengenai tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 28A sampai 28J. Nah, di bagian ini, hak asasi manusia diatur jauh lebih lengkap, bukan hanya hak politik dan hak kebebasan berpendapat, tetapi juga hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, bahkan hak mendapat lingkungan yang aman dan yang baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi konstitusinya, sebenarnya Indonesia cukup maju dalam menjamin hak asasi manusia. Namun yang menjadi masalahnya, kenyataan yang terjadi di lapangan ini sering sekali berbeda. Karena sampai pada hari ini, kita masih sering sekali melihat berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Bisa kita lihat mulai dari adanya diskriminasi, kekerasan aparat, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga kasus-kasus hak asasi manusia berat yang sampai sekarang belum terselesaikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi soal kurangnya aturan, tetapi bagaimana aturan itu dijalankan atau dilaksanakan. Nah, kadang hukum masih terasa sangat tidak adil, karena ada kasus yang dapat cepat diproses, tapi ada juga kasus yang seolah-olah dibiarkan begitu saja karena berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Nah, selain itu, kasus ini juga terjadi karena kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia juga masih sangat-sangat perlu untuk ditingkatkan. Karena banyak sekali orang-orang yang belum memahami hak-haknya sendiri, sehingga pelanggaran hak asasi manusia sangat sering dianggap sepele dan juga menjadi hal yang sangat biasa. Nah, padahal jika kita pelajari atau kita ketahui lebih dalam lagi, hak asasi manusia ini sangat penting karena menjadi batas agar negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, menurut saya pribadi, hal yang paling penting dalam pembahasan hak asasi manusia bukan hanya soal menghafal pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi bagaimana kita memahami bahwasanya hak asasi manusia ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti ketika seseorang bisa berbicara tanpa takut untuk saat dibungkam, atau kebebasan untuk berpendapat. Nah, itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, ketika masyarakat mendapat pendidikan dan perlakuan yang adil, itu juga menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia. Nah, bisa juga kita lihat seperti ketika negara mampu melindungi warganya tanpa adanya diskriminasi. Nah, disitulah konstitusi benar-benar dapat dikatakan dijalankan dengan baik. Karena pada akhirnya, konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum saja, tetapi juga merupakan janji negara kepada rakyatnya. Nah, jadi dari pembahasan kita pada hari ini, kita bisa melihat atau menyimpulkan bahwasanya perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat amat panjang. Mulai dari perdebatan para pendiri bangsa, perubahan konstitusi, sampai terjadinya reformasi yang membuat perlindungan hak asasi manusia menjadi jauh lebih kuat. Tetapi yang menjadi pekerjaan besar kita pada saat ini adalah untuk memastikan bahwasanya hak asasi manusia tidak hanya bagus dalam tulisan saja, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena kualitas demokrasi suatu negara bisa dilihat dari bagaimana negara tersebut menghormati hak asasi manusia. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Edukasi Konstitusi Indonesia. Nah, saya Anastasia Simanjuntak, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast episode berikutnya. Terima kasih.